Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, ini dia full spoiler manga One Piece chapter 1122 berjudul Ketika Waktunya Tepat, di mana ya ditemani cover khusus yang didedikasikan untuk Kohei Horikoshi, pencipta atau autor My Hero Academy, di mana kita bisa melihat captionnya, yaitu gambar ulang karya seni Smoker yang digambarkan oleh seorang anak laki-laki dari Aichi untuk saya 22 tahun yang lalu. Yap, bagi yang belum tahu, autor dari My Hero Academy pernah menggambarkan Smoker untuk Oda pada tahun tersebut. Nah, chapter dimulai dengan lebih banyak reaksi dari seluruh dunia, seperti misalnya dari Rosa, di mana ya masyarakat takut negaranya akan tenggelam, sementara para perompak atau bajak laut bersemangat memikirkan kemungkinan mereka bisa menguasai dunia. Sementara itu, momen kocak terjadi sekaligus menarik di rumah sakit Marine. Kita melihat Koby mengingat kembali saat dia berbicara dengan Luffy tentang apa artinya menjadi raja bajak laut. Namun Koby bertekad untuk menghentikan Luffy dengan berkata, "Luffy-san, aku harus menghentikan mimpimu." Lalu Shin menuju ke tempatnya Buggy yang sedang berbicara dengan semua bawahannya, di mana Buggy berkata, "Dunia akan menjadi milikku. Jangan konyol, itu akan menjadi milik kita." Yang mana ya saat Buggy berkata seperti itu, tentu saja semua bawahan Crossguild bersorak ria menyemangati kapten mereka Buggy Sencho. Dan juga ada momen menarik yang terjadi saat Buggy marah memerintahkan dia untuk datang dan duduk. Lalu Shin pindah kembali ke Katrina Devon dan Van Auger yang berlayar kembali ke Hachinosu. Di sana Devon memanggil Teach untuk membicarakannya. "Saya bisa membunuhnya sekarang juga jika Anda baik-baik saja." Lalu Kurohige di sana berkata, "Zehahaha, tidak, bawa dia ke sini. Aku akan mengeksekusinya jika informasinya kurang bagus." Wop, sepertinya Karibo sedang dipertimbangkan di sini. Lalu Shin kembali ke Pulau Aket. Kita mendengar pesan Vegapunk lagi di sini, di mana dia berkata, "Dan itulah kebenarannya, Joy Boy." Dan saat Vegapunk berbicara seperti itu, di saat yang sama Warkuri menyerang Emmet lagi. Dan kali ini transmisi Denin Mushi tersebut dihancurkan dan siaran Vegapunk tiba-tiba berakhir atau terpotong. Sementara itu, Nusjuro atau Nasujuro masih berlari mengejar Thousand Sanigo. Dan benar, itulah yang diperhatikan Zoro pada chapter kemarin itu. Lalu, di sisi lainnya, Saturn ada di pantai. Dia kembali beregenerasi setelah serangan combo Luffy dan juga Bone. Dan di sini ya, Licker menegaskan kalau kita tidak melihat Bone pada chapter kali ini. Kemudian dalam halaman ganda yang luar biasa, kita dapat melihat bahwa Jupiter, Warkuri dan juga Nasujuro akan melompat bersama ke kapal Elbaf dan juga Thousand Sanigo yang hampir menyentuh air. Dan di saat yang sama, Emmet meraih sesuatu yang ada di dekat pinggangnya. Lalu dia memikirkan tentang Joy Boy, di mana Emmet berkata, "Maafkan aku, Joy Boy, kepadamu sehingga aku tidak bisa memikirkan hari itu. Aku tahu kau tidak mungkin masih hidup, tapi dia terlihat sangat mirip denganmu. Joy Boy, maafkan aku tidak bisa menjadikan kau raja." Kemudian Emmet menanyakan sesuatu kepada Luffy, "Siapa itu namamu?" Dan Luffy berkata, "Aku Monkey D. Luffy, pria yang akan menjadi raja bajak laut." Di mana Emmet meresponnya dengan menyebut D di sana. Dan setelah mengetahui nama D pada Luffy, Emmet menarik benda yang dia ambil dari pinggangnya tadi itu, membuat simpul tali di dalam tubuhnya terlepaskan. Dan tiba-tiba banyak kilat hitam raksasa muncul dari tubuh Emmet, dan sebagian besar marinir pingsan di sana di atas kapal mereka itu. Tentu saja Luffy kaget di sana dan berkata, "Hah, Haki Raja." Sementara Emmet berkata kepada Luffy, "Oi Luffy, terima kasih
akan membiarkanku mendengar ritme nostalgia ini lagi. Ini membawaku kembali. Dan dalam penyebaran ganda yang luar biasa, Emmet melepaskan serangan haki raja supermasifnya dari tubuhnya itu yang mempengaruhi seluruh pulau Egghead. Dan kita bisa melihat kilat hitam besar dan laut berguncang dari jauh pulau Egghead. Dan di sana Emmet kembali berkata, "Tolong jangan mati. Aku tidak akan membiarkanmu mati." Sementara itu kita melihat wakil Laksamana bertanya-tanya soal haki raja siapa itu. Dan mereka tidak tahu haki siapa yang kuat itu. Lalu di sisi Gorose, semua anggota 5 Gorose tersebut di pulau itu ya terlontarkan atau mental dan kembali menjadi bentuk manusianya karena serangan Emmet tersebut. Dan setelah itu, gak lama daripada itu, Jupiter, Warkuri, dan Asujuro kembali ke Marijoa. Dan benar, hanya satu-satunya orang yang masih berada di Egghead, karena sebelumnya memang dia ada di Egghead. Sementara keempat Gorose-nya kita tahu ya itu hasil summoning dari tekniknya Saturn. Dan di momen itu menariknya adalah saat Jupiter, Warkuri, dan juga Nasujuro terengah-engah napasnya di ruangan Marijoa tersebut, kita melihat bahwa Mars sudah ada di sana dan tengah duduk santai di sana. Dan benar, mungkin saat Luffy menerbangkannya jauh ke sana, Mars sesaat di saat kemudiannya dia kembali ke ruangan tersebut. Lalu scene kembali berpindah dan kita melihat kamar bunga, kamarnya Im Sama, dan kita bisa melihat Im Sama di sana berteriak dan juga berlutut hingga membuat penjaga di sana bertanya-tanya, "Im Sama." Sementara itu Im Sama dalam hatinya berkata, "Joy Boy." Kemudian scene kembali ke Egghead, di mana kita melihat Thousand Sanigo akhirnya mendarat di laut dan berlayar menjauh dari pulau Egghead dengan kapal Elbaf yang kita lihat sudah cukup jauh dari pulau Egghead. Lalu semua orang di kedua kapal terkejut dan juga bertanya-tanya kemana semua monster itu pergi. Bahkan para giant juga bertanya-tanya akan hal itu. Kenapa robot itu bisa menggunakan haki dan kenapa haki membuat orang itu menghilang. Sementara itu di pantai Egghead kita bisa melihat sisa-sisa dari Emmet di tanah di depan Saturn. Dan di 2 halaman terakhir pada chapter kali ini kita mendapatkan flashback antara Joy Boy dan juga Emmet yang terjadi berabad-abad yang lalu, di mana Joy Boy sedang duduk di atas bukit sebuah pulau berbicara dengan Emmet. Dan kita bisa melihat Joy Boy masih dalam bentuk siluet atau bayangan, tapi kita bisa melihat sedikit pakaiannya dengan topi, mantel. Sementara itu Emmet mengenakan pakaian yang mirip dengan Giant seperti Brogy. Lalu di sana Joy Boy berkata, "Ingat Emmet, hanya ketika waktunya tiba saja." "Kapan waktunya tiba?" kata Emmet ya. Dan Joy Boy di sana berkata, "Aku akan mengkompres hakiku, haki terkuatku, dan aku akan menyegelnya di tubuhmu itu. Suatu hari nanti aku akan mati, tapi kau akan masih hidup lebih lama daripada diriku. Akan ada hari di mana aku tidak bisa lagi membantumu." Dan di sana Emmet berkata, "Aku tidak mau itu terjadi." Namun Joy Boy berkata, "Saat nyawamu atau nyawa orang lain yang ingin kau lindungi berada dalam suatu bahaya, saat itulah kau akan tahu bahwa waktunya telah tiba. Jika saatnya tiba, lepaskanlah ikatan itu." Dan di sana Emmet berkata, "Jika waktunya tepat, Anda akan datang membantu saya." Dan Joy Boy berkata, "Benar, aku akan datang untuk melindungimu dari masa lalu seperti yang selalu kubayangkan." Dan kita bisa melihat lampu di mata Emmet berubah bentuk seperti All Might karena Emmet sangat senang dengan apa yang terjadi dan juga berkata, "Terima kasih, itu membuatku bahagia seperti kau selalu bersamaku." Dan Joy Boy kembali berkata, "Tentu saja, tapi kita sedang membicarakan masa depan bukan?" Dan di panel terakhir pada chapter kali ini, scene kembali ke masa sekarang dan kita bisa melihat lampu di mata Emmet telah menghilang dan Emmet juga berkata, "Jauh ke masa depan akan menjadi sendiri. Aku ingin tahu apakah itu." Dan ya, chapter kali ini ditutup dengan pesan editor yang berkata, "Dan dia tidur
bersama kenangan indahnya. Dan ya, untuk minggu depan tuh libur ya, tapi ada kemungkinan tetap akan dapat spoilernya karena yang libur itu Weekly Shonen Jump-nya.